luasnya samudra. Namun aku menyadari bahwa perahu tak bisa selamanya berlayar. Pilihannya hanya dua, menepi atau tenggelam ke dasar yang paling dalam. Ada cinta yang tak pernah menghilang. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Udah kain. Oke deh. Jadi guys, itu adalah pemutaran video untuk pembukaan pendaftaran YIS Al Azhar tahun Januari 2024. Apa sih itu YIS Al Azhar, Kak Adi? Yes Al Azhar itu salah satu organisasi kepemudaan di bawah naungan Al Azhar, Kak. Untuk kepanjangannya apa tuh? Youth Islamic Youth School Islamic Study Club. Club. Iya, Iya, jadi di situ keren, keren, tempatnya keren. kita belajar agama ya. Ya, Kita di mana sih, belajar Kak? apa? Di mana sih tempatnya tuh? Yes Al Azhar tuh? Di di lingkungan sekitar Masjid Agung Al Azhar, Kak. Di Jaksel ya, Kak ya? Betul. Iya dong. Oke deh, buat teman-teman yang berminat untuk join ya kan, untuk mungkin menambah teman-teman baru yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, untuk kita bisa Allah. tetap sama-sama em, apa ya, merasakan indahnya ukhuwah Islamiyah, asik, ya nggak Kak? Betul, 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 betul banget. Iya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya aku mau ucapin juga terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah join di Zoom malam hari ini. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang punya hobi menulis ataupun baru mau belajar nulis, ya kan? Nah, mungkin ada juga dari teman-teman yang mau tahu gimana sih caranya menerbitkan buku pertama atau apaan aja sih tips and triknya, ya kan? Iya, nah pada kesempatan malam ini teman-teman, nah kita juga udah ditemani sama narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah penulis buku, yakni bukunya adalah Menunggu Itu Ada Seninya, dan juga buku Kita Perlu Jeda Untuk Sembuh Dari Luka. Nah, mungkin ada yang udah dapat gambaran nih siapakah sih orangnya. Kalau di flyer pasti udah tahu kan, eh, namanya adalah Kak Ismaul Ahmad. Oleh karena itu, kita sambut dulu bersama-sama Kak Ismaul. Kak Ismaul bisa on cam nggak, Kak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Waalaikumsalam. nih wabarakatuh. yang on cam nih. Nah, ini ada Wih, Mas Adi. keren, keren, Mantap. keren, 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 keren. Iya. Ya, halo, assalamualaikum semua, Mas Adi, Kak Ririn, dan abang Nah, kakak semua nih. Udah banyak Waalaikumsalam. yang hadir ya. ya Masya Kak. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, jadi, nah di sini ada Kak Maul nih. Nanti untuk sesi pertama akan ada pemaparan materi selama 30 menit, Kak.
Nah, Hmm. dan kemudian nanti dilanjutkan nih dengan sharing dan tanya jawab sampai sekitar eh, 15 menit gitulah. Nah, atau 10 menit deh. Nah, pokoknya nanti perbanyak apa namanya? Ini pertanyaannya ya Kak. Nanti karena ada hadiah juga loh buat yang dapat kasih pertanyaan terbaik gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu Kak, bisa langsung mulai aja nih pematerinya untuk Oke, eh, oke, oke. saya persilakan Kak Kamal. Oke, Bismillah ya. Aku share screen dulu sebentar. Boleh Kak. Share screen di mana nih? Share screen Bisa di Kakak. situ. Hmm, wait, wait ya. Ini ada yang jauh-jauh ya, Kak Adi ya, nggak cuma di Jakarta doang ya. Ya, nih kayaknya banyak nih pesertanya nih Kak. Hmm. Ada dari berbagai macam tempat lokasi sekitar Jabodetabek, ada juga yang lain juga. Ada di mana tuh Kak, Kak Iin yang dari jauh nih yang di luar Jabodetabek? Mungkin tanya dulu Kak Adi Ada, yang paling iya. jauh di mana gitu. Kak Adi lagi di mana nih Kak Adi? Iya, Oh, saya Kak Adi sendiri sih jauh jauh sih juga. Kak. Nah, jadi teman-teman, aku nih lagi di Kupang, NTT, lumayan Waduh, jauh. waduh. Ya, nah, tapi tidak menurut kalau beda waktunya itu sekitar sejam dari W apa Jakarta ke sini. Nah, Hmm. cuman nggak menyurutkan niat saya untuk ngikut dengan ini nih pemateri yang memang luar biasa yang akan disampaikan sama Kamaul gitu sih Kak. Siap, siap. Mm. Ada dikit lagi Bisa. ini. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi bisa kan Kak? Maksudnya udah jadi co-host ya? Insya Allah bisa, bisa. Oh ini nih. Siap. Oke, siap Kak. Udah kelihatan nggak? Ya, insya Allah kelihatan Kak. Kelihatan Kelihatan. ya. Oke, Mm. mantap. Oke, Bismillah ya, Bang Kakak semua. Aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Oke, Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan semesta alam yang sudah mengumpulkan kita ya bareng-bareng malam ini. Insya Allah kita akan sharing-sharing. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ya Bang Kakak semua terima kasih ya udah gabung, ini udah ada 38. Alhamdulillah jumlah yang cukup banyak di malam Jumat ini. Tadi kita udah Al-Kahfian bareng, insya Allah hari ini berkah ya. Jadi besok bisa melanjutkan ayat yang lain gitu. Oke, jadi malam ini kita akan bahas terkait ini ya, tips dan trik menerbitkan buku pertama. Mungkin dari Abang Kakak semua udah ada yang punya naskah nih atau yang belum punya naskah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Dan semoga jadi gambaran lah nanti bisa kemana nih harus menyetorkan naskahnya gitu. Oke, yang pertama aku mungkin sedikit pertanyaan retoris gitu ya. Kayak kenapa sih sebenarnya kita harus menerbitkan buku gitu? Padahal menurutku itu seni menulis itu adalah seni yang sunyi gitu ya. Maksudnya dibanding sama kayak seni vokal suara gitu atau menyanyi atau seni tari gitu. Kalau dia kan seni tari atau seni suara langsung ada penontonnya gitu ya dan penontonnya itu langsung bisa berinteraksi. Oh ini nyanyinya bagus, oh ini gerakannya bagus gitu. Sedangkan seni tulis itu menurutku dia lebih sunyi gitu. Kenapa? Karena audiens atau pembaca itu dia tidak akan tahu sebelum baca buku kita atau tulisan kita, betul nggak? Jadi kalau orang nulis kan kita nggak pernah disaksikan gitu ya. Otomatis orang itu harus baca dulu karya kita, tulisan kita, buku kita, ya baru mereka tahu oh ternyata tulisannya gini nih gitu. Dan itu kan sebuah proses yang cukup panjang gitu ya dibanding tadi seni suara dan seni tari. Maksudnya kenapa sih teman-teman harus menulis gitu? Dan kalau menulis itu ada satu perkataan dari Fiersa Besari, kayak beliau berkata bahwa kenapa saya menulis itu karena dia tidak mau dilupakan gitu. Kan dalam hidup yang cuman sekali ini, setelah ini kan insya Allah ya kita lanjut ke alam-alam lainnya lah.
kita kan maksudnya perlu diingat sebagai seseorang gitu ya di dunia gitu. Maksudnya kita nggak pengen tiba-tiba nggak ada dan dilupakan gitu aja. Kalau Fiersa Besari, beliau pengen nggak pengen dilupakan gitu. Dan kalau dari saya sendiri kayak ya kita nggak bakal dilupakan, kita meninggalkan policy, meninggalkan jejak di dunia dan pada akhirnya ketika orang-orang baca karya kita, kemudian baca buku kita, orang-orang oh ternyata ada ya orang yang menulis seperti ini dan ada manfaatnya dalam tanda kutip gitu dan semoga dari kesan itu dari manfaat itu orang-orang mendoakan kita gitu pada akhirnya. Jadi kenapa saya menulis ya saya pengen didoakan gitu pada akhirnya. Itu tujuan saya menulis lah. Mungkin teman-teman di sini beda ya nanti kita bisa sharing-sharing gitu lah. Oke, lanjut. Ini misal pasti banyak yang bingung juga nih harus dari mana mulainya. Oh, aku udah nulis nih tapi bingung nih mau dikemanakan naskahnya atau harus mulai berkarya dari mana gitu. Dan kalau kita perhatikan, misal berkarya itu nggak harus sempurna dulu kok. Kita bisa berkarya dari hal-hal yang sederhana. Contohnya kayak misal saya kan juga aktif di Instagram gitu ya. Misal saya dari awal kan paling cuman beberapa orang ya yang baca, yang mengikuti itu juga dalam bentuk yang paling sederhana. Cuman ada foto, saya ambil di internet, kemudian saya tulis caption begitu dan itu lama-kelamaan bakal berkembang. Kayak kita, oh ternyata ada orang lain yang postingannya begini, terus ada yang begitu dan di tengah proses itu ya kita bakal belajar gitu. Kita bakal menyempurnakan hasil karya kita. Kalau kita menunggu sempurna ya kayak rasa-rasanya tuh kita nggak bakal mulai gitu. Jadi ya mulai aja dulu. Coba Bismillah, lanjut dan insya Allah kesempurnaan itu ada kok di tengah jalan. Tuh. Kemudian lanjut lagi. Di sini ada ini ya karena tema kita berhubungan sama gimana sih cara menerbitkan buku. Ada dua penerbit yang saya tahu, ada dua jenis penerbit. Yang pertama ada penerbit mayor, kemudian ada juga penerbit minor gitu. Mungkin perbedaannya apa sih penerbit mayor dan penerbit minor? Kalau penerbit mayor itu semua proses itu diurusi oleh penerbit. Jadi misal dari layoutnya, dari editornya, kemudian dari packingnya, dari distribusi ke toko-toko online-nya, ataupun ke toko fisik itu dari editor dari penerbit gitu. Jadi kita sebagai penulis ya tinggal terima aja. Itu keuntungan pertamanya ya kita ya semuanya diurusi penerbit. Jadi waktu dan tenaga penulis itu bisa kita gunakan untuk hal lain. Jadi kan kalau penulis dia memikirkan hal-hal lain selain menulis itu agak berat juga ya. Jadi ya kita serahkan semua ke penerbit, biar mereka yang mengatur semuanya, kita tinggal nulis gitu. Dan selain itu keuntungan yang lain di penerbit mayor itu dia udah punya ISBN. Abang kakak tahu nggak apa itu ISBN? Jadi International Standard Book Number itu ya semacam kita inilah semacam kita kan kalau di pendudukan kita punya KTP, ada NIK-nya. Kalau kita harus udah bekerja kita kan punya NPWP bayar pajak gitu ya. Jadi itu semacam legalitas aja lah bahwa kita sudah sah sebagai penulis gitu. Selanjutnya ada nggak sih kekurangan dari penerbit mayor ya? Ada lah pasti di suatu hal ada plusnya ada minusnya gitu. Kalau kekurangannya itu mungkin dari royalti ini minimal gitu. Artinya apa? Misal kebanyakan perjanjian antara penulis dan penerbit itu royalti hanya sekitar 10%. Kita kasih contoh ya, misal harga buku itu 80.000, royaltinya 10%, jadi kita dapat berapa? Cuman 8.000 ya, 80.000, 10% 8.000. Jadi kan kita perlu mencetak berapa eksemplar sih biar dapat misal 1 miliar gitu. Itu kan jumlah yang cukup banyak kan. Tapi kan kita sebagai penulis pemula, saya sebagai penulis pemula kan kita nggak berpikir sejauh itu dulu. Artinya kalau naskah kita, karya kita diterbitkan pun itu udah seneng nggak sih teman-teman? Kayak udah suatu kebanggaan tersendiri gitu lah. Jadi ya kalau penulis seperti Terelie mungkin itu udah mencetak beratus-ratus ribu, berjuta-juta. Jadi ya itu tinggal menikmati proses lah, menikmati hasil dari apa yang sudah beliau lakukan beberapa tahun lamanya. Kemudian lanjut yang kedua ada penerbit minor. Kalau penerbit minor itu hampir semuanya dilakukan oleh sendiri. Jadi misal dari pencetakan, dari layout, kemudian dari distribusi ya kita seperti kayak kita punya naskah nih, punya naskah, kita bilang ke penerbitnya ya, Pak, Bu, saya pengen dicetakan aja nih. Misal dari cetakan itu satu bukunya itu harganya 20.000 dan dari 20.000 biayanya kita misal mau ngambil keuntungan sebesar 30.000 artinya harga jualnya kan 50.000 gitu ya. Jadi 30.000 kita dapat tapi kan itu dibayar juga sama waktu dan tenaga kita gitu. Jadi kita numpang istilahnya numpang cetak aja lah, numpang cetak di penerbit minor.
Setelah itu kita yang urus segala sesuatunya sendiri, kita packing sendiri, kita kirim ke toko buku sendiri, kita jual itu sendiri gitu. Setelah itu mungkin ada kekurangannya juga ya, penerbit minor itu dia belum ada ISBN-nya. Belum ada ISBN-nya artinya kan dalam tanda kutip dia belum sah atau belum legal gitu ya. Dan apa sih kalau kita belum punya ISBN-nya, ya itu nanti barangkali bisa terjadi persengketaan hukum gitu. Misalkan kita punya naskah nih, terus kita cetak di penerbit minor, terus tiba-tiba ada naskah kita diterbitkan dengan judul yang sama oleh penulis yang berbeda gitu. Itu kan pasti rugi di kita kan. Karena apa? Karena kita tadi belum mendaftarkan secara sah atau secara legal gitu. Ya harusnya sih buku ada ISBN-nya. Tapi yang saya tahu ada beberapa penulis, contohnya Kak Azhar Nurun Ala, beliau menulis sendiri dan mencetak sendiri. Jadi emang beliau nggak ada ISBN-nya, tapi sampai sejauh ini belum ada masalah sih. Nah ini nanti tergantung abang kakak semua lah mau milih yang udah ada ISBN-nya atau belum ada. Kemudian royaltinya itu optimal gitu. Tadi kan misal dia harga cetaknya 20.000 nih satu eksemplar. Kalau mau dijual 50.000 kan dia dapat 30.000. Artinya dia dapat untung banyak lah di situ. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan mana nih kira-kira aku mau store naskah ke penerbit mayor atau penerbit minor. Gitu. Kemudian lanjut, ini ada beberapa penerbit mayor yang ini lah mungkin aku sedikit bersinggungan sama penerbit ini, jadi bakal aku jelaskan aja. Yang pertama ada Kompas Gramedia. Di Kompas Gramedia ini genrenya itu bisa umum, kemudian ada novel, self development sama Islami. Kemudian salah satu yang menarik di Kompas Gramedia ini ada self development Islami yang kebetulan bukuku juga terbit di sini, tepatnya di bawahnya Kompas Gramedia itu penerbit Kuanta. Itu lebih ke self development Islami. Kemudian ada juga di penerbit Kompas Gramedia ini ada yang Alex Media. Itu ada yang khusus menerbitkan komik gitu. Jadi misal abang kakak punya komik, suka gambar-gambar, ya udah coba diajukan aja ke Kompas Gramedia. Kemudian yang kedua ada Gema Insani. Gema Insani ini ada di Depok ya tempatnya. Dia lebih ke Islami dewasa. Kalau Islami dewasa itu mungkin lebih berat ya buat remaja seperti kita kan kita biasanya milih-milih juga ya kalau mau baca buku ya nggak semua buku kan kita baca tapi kalau mau baca ya monggo. Kalau di Gema Insani itu ada bukunya Buya Hamka contohnya ada di bawah lindungan Ka'bah, kemudian di tepi Sungai Dajelah, kemudian ada kenangan-kenanganku di Malaya, merantau ke Delhi, ada juga yang tenggelamnya Kaval van der Wijk itu tipe buku atau genre yang diterbitkan oleh Gema Insani. Kemudian ada juga penerbit Sahima. Penerbit Saime ini juga di Depok, dia lebih ke Islami, kemudian remaja self development juga. Kemudian ada Klik Media. Klik Media itu di Jogja, di Sleman kalau nggak salah, dia lebih ke umum, remaja, self development. Kemudian ada Bentang Pustaka, dia lebih ke umum, dewasa dan novel. Jadi kalau teman-teman lihat buku karyanya Andre Hirata, Sang Pemimpi Laskar Pelangi atau karyanya ini ya De Lestari yang Aroma Karsa itu kan lebih ke novel ya dan tebel-tebel gitu. Dan kenapa di sini aku kasih contoh beberapa penerbit. Jadi teman-teman punya gambaran nih. Misal teman-teman punya naskah, kira-kira cocoknya mau dikirim kemana gitu. Jadi kan nggak mungkin kan kalau teman-teman punya novel yang tebel, nanti mau dikirim ke Sahima. Itu nanti dari penerbitnya juga mikir-mikir nih, ini nggak biasa nih saya nerima naskah jenis ini gitu. Jadi teman-teman bisa inilah kira-kira misal punya self development nanti mau diarahkan kemana nanti tinggal cari infonya di Instagram gitu. Kemudian salah satu yang menarik dari Kompas Gramedia ini dia punya semacam website namanya itu Digital Publishing System. Jadi di Digital Publishing System itu dia semacam website yang menjembatani antara penulis dan penerbit. Jadi ini menurut saya adalah salah satu penerbit yang paling sistematis lah. Dan misal kita ajukan naskah di sini, kita bisa tahu nih, kita bisa tracking bahwa naskah kita apakah diterima atau ditolak gitu. Kalau yang lain kan biasanya pakai email kan. Kalau di sini pakai website tersendiri dan lebih mudah untuk kita akses. Caranya gimana? Nanti teman-teman tinggal login aja, tinggal bikin akunnya di sini. Setelah itu nanti ada ini ya, ada naskah saya, kemudian ada sudah diterima. Ini salah satu naskah pertama kali yang saya ajukan. Coba-coba aja, semoga diterima. Di situ ada beberapa pilihan penerbitnya. Kan di situ kita ajukan naskah, kemudian beberapa pilihan penerbitnya, misal apakah Alex Media, apakah dia Kuanta. Kan tadi ya dia punya membawahi
beberapa anak perusahaan. Kemudian setelah itu ya nanti kita tinggal pilih aja nih kira-kira yang cocok yang mana itu. Kan sebenarnya naskah sama penerbit kan masalah cocok-cocokan gitu ya. Setelah itu eh, setelah dipilih apakah nanti genrenya mau fiksi atau remaja nanti tinggal teman-teman klik aja, otak-atik aja di situ. Dan setelahnya nanti dilengkapi dengan judul naskahnya apa, kemudian sinopsisnya apa, terus di-upload aja. Misal biasanya dia dalam bentuk PDF. Dan ini ya, mungkin ada perbedaan antara sinopsis dan blurb. Blurb itu BLURB, blurb ya bacanya gitulah. Jadi kalau sinopsis itu dia merupakan suatu ringkasan singkat yang menjelaskan keseluruhan dari isi naskah itu sendiri. Tapi kalau blurb itu biasanya teman-teman lihat di belakang buku. Itu kayak dialog atau kutipan menarik dari buku tersebut. Jadi ini mungkin biar nggak bingung lagi ya perbedaan antara sinopsis dan blurb. Jadi misal kayak yang di belakang buku itu lebih ke blurb. Jadi semacam oh ini ada dialog yang menarik nih. Jadi penerbit itu naruh di belakang biar buat membuat pembaca itu tertarik. Tuh. Setelah itu setelah tadi udah diisi, nanti diisi juga ini genrenya untuk umur berapa aja. Kemudian selling point atau eh, daya tariknya apa sih buat buat pembeli atau buat pembaca. Kira-kira kelebihan naskah kita dibanding naskah yang lain apa gitu. Selain itu juga ini ya sebenarnya kalau kita udah punya pasar sendiri, udah punya market sendiri itu akan lebih memudahkan kita dalam mengajukan naskah. Nanti setelah teman-teman udah upload, nanti di sini kan ada yang naskah saya dan naskah diterima. Jadi misalnya sudah diterima ya alhamdulillah gitu. Dan biasanya nanti dari penerbit kan kita tadi awal udah milih ya, entah itu di penerbit Kuanta, Alex Media, ternyata ini cocok dan antara naskah dan pilihannya itu bakal lebih mudah diterima oleh penerbit. Ini bagusnya kalau sudah diterima ada keterangannya ya. Misal di sini nanti tinggal kita tunggu biasanya WA atau email dari editor. Lah setelah itu kita baru bahas terkait layout, kemudian terkait cover dan lain sebagainya. Oke, teman-teman bisa akses di mana? Nanti bisa akses aja atau coba aja di https://dps.gramedia.com. Ini nanti bisa dicoba-coba ya. Dan insya Allah bakal bermanfaat kalau teman-teman udah punya naskah. Itu yang penerbit mayor. Kemudian selanjutnya adalah penerbit minor. Kayak, oh aku belum pede nih untuk menerbitkan naskahku di penerbit mayor. Ya udah teman-teman coba di penerbit minor dulu. Ada akun Instagram namanya cetakbuku.id. Itu lumayan murah itu sekitar berapa itu Rp55 ya. Nah, teman-teman misal punya naskah dan kayaknya harus diterbitkan sendiri dulu deh. Ya boleh, nanti tinggal kirim ke penerbit ini. Setelah itu ya nanti tinggal deal-dealan aja kira-kira satu eksemplar itu berapa ribu dan nanti teman-teman barangkali mau jual sendiri ya it's okay gitu kalau udah punya toko online atau eh, lain sebagainya. Tinggal pilihannya teman-teman lah tadi antara penerbit mayor dan penerbit minor. Oke, kemudian ada yang tanya nih, kalau belum naskah, apa sih yang harus dilakukan gitu? Kalau teman-teman belum punya naskah atau belum pernah mencoba untuk menulis, mungkin ini ada sedikit tips ya, ada atau trik yang mungkin sudah saya lakukan. Yang pertama ada 3 prinsip sih yang teman-teman harus punya. Yang pertama ada cinta, yang kedua ada komitmen, yang ketiga ada platform. Tuh, cinta cinta itu apa sih kan? Kalau kita melakukan sesuatu karena kita suka dengan pekerjaan itu, kan pasti ini ya, pasti lebih seru gitu ya. Misal kita guru dan kita suka dengan anak-anak ya, kalau kita ngajar sampai capek pun ya nggak bakal terasa capek gitu. Kita bakal enjoy aja. Atau kita pembalap, walaupun banyak rintangan atau banyak istilahnya riskan untuk terjadi kecelakaan. Kalau kita suka dengan pekerjaan itu ya bakal kita lakukan gitu. Sama halnya dengan menulis. Kalau menulis itu emang dia membosankan mungkin dan nggak asik sih sebenarnya kalau menulis. Tapi kalau teman-teman suka dari awal sudah punya minat terhadap ini ya lakuin aja. Itu modal dasar yang cukup penting gitu. Selain selain cinta, apalagi sih ya, ya komitmen gitu. Komitmen itu misal contoh kayak kita tiap hari nulis nih, pasti ada satu hari ketika teman-teman merasa jemu gitu, merasa bosan kayak ini tiap hari aku nulis mulu sih kayak nggak ada pekerjaan lain apa ya. Kalau teman-teman udah punya komitmen, yaitu sebenarnya itu yang paling mempertahankan cinta itu sendiri sih ya. Kalau karena komitmen itu ya awalnya mungkin pahit, membosankan, tapi dia akan berbuah manis ketika kita menjalaninya dengan sabar dan ikhlas gitu. Karena untuk menjaga cinta itu tetap ada, kita perlu komitmen gitu. Karena sebab cinta itu mungkin akan hilang ya, tapi
komitmen akan bertahan selamanya. Ini ada kata-katanya, boleh di screenshot. Kalau mau di off juga boleh nih. Memang menjaga komitmen itu pahit dan membosankan. Komitmen itu akan berbuah manis ketika kita sabar dan ikhlas menjalaninya. Untuk menjaga cinta itu tetap ada, kita perlu komitmen. Sebab cinta akan hilang, sedangkan komitmen bertahan selamanya. Intinya komitmen sih. Kalau dalam bahasa agamanya, istiqomah gitu ya. Kemudian kita back dulu lagi, salah satu yang belum itu adalah platform gitu. Jadi teman-teman yang mungkin udah mulai menulis juga harusnya udah punya platform ya. Platform itu apa sih ya? Platform itu adalah wadah dalam kita untuk menulis gitu. Jadi kita punya sarana untuk kita menyalurkan hobi kita. Ada beberapa platform yang saya gunakan. Ini bisa lihat teman-teman lihat. Yang pertama ada buku diary ya, buku harian. Mungkin teman-teman yang jadul mungkin dulu mengungkapkan perasaannya di buku diary kali ya. Saya juga ada sih, cuman sekarang udah nggak pakai buku diary lagi. Kemudian yang kedua ada Google Keep. Google Keep ini keuntungannya dia, teman-teman nanti bisa cari aja Google Keep di internet. Keuntungannya dia bisa dibuka dimanapun. Jadi misal teman-teman buka di HP atau di laptop atau di komputer, datanya itu dia akan sinkron otomatis. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah mindah gitu ya. Jadi misal buat catatan di HP, terus nanti mau buka di laptop atau komputer ya tinggal login dengan email yang sama. Nanti dia bakal sinkron dengan data yang udah kita buat sebelumnya. Selain itu juga ada Instagram. Instagram ini kan kita tahu bahwa dia selama ini mungkin dia sekarang lebih cenderung ke video gitu ya. Tapi dia juga tidak menutup kemungkinan Instagram itu tetap mengutamakan foto kok, foto atau slide atau carousel gitu ya. Dan sekarang Instagram kan juga sudah menyediakan audio ya. Jadi ketika kita geser slide-nya tuh dia ada audio yang akan menunjang pembaca lah dalam membaca. Selain itu juga ada Blogger, ada WordPress. Mungkin perbedaan antara Blogger dan WordPress itu, Blogger itu dia lebih sederhana dibanding WordPress gitu. Dan kita tinggal pakai template-template kita aja. Kalau WordPress, dia mungkin secara tampilan lebih bagus, tapi kita harus punya skill atau kemauan untuk belajar lah. Jadi kita bisa belajar menu-menu yang ada di WordPress ini. Kemudian yang terakhir itu ada KBM. KBM itu apa? KBM itu komunitas bisa menulis. Itu dia dibuat oleh Bunda Asmanadia sama suaminya Pak Isa Alamsah. Jadi di KBM app ini ada berbagai macam jenis novel. Di situ biasanya juga ada perlombaan per bulannya dan untuk menghasilkan di situ juga cukup lumayan sih. Setahu saya ada yang penghasilannya itu sampai 700 juta di situ. Tapi itu kan kalau teman-teman mau ini ya, mau mau istiqomah lah tentunya. Tapi kalau misal terus pakai KBM dan enggak ya nggak bakal berhasil gitu. Dan kenapa saya mempromosikan KBM app ini? Karena dia menjunjung tinggi nilai-nilai Islami sih. Jadi kalau kita bandingkan nih sama Wattpad atau apapun lain sebagainya ya, kan teman-teman tahu ya, kalau KBM ini dia nggak semuanya menerima naskah-naskah yang dalam tanda kutip berbau pornografi gitu. Kalau KBM, Wattpad kan dia lebih bebas, tapi kalau KBM itu menjaga banget nih, dia hanya setuju atau mendukung yang bernilai-nilai Islami gitu. Jadi kalau teman-teman satu visi ini terkait nilai-nilainya ya bolehlah dicoba nanti KBM App. Dia ada di versi mobile dan ada di versi web sih. Nanti bisa dicek aja lah di download. Seperti itu. Kemudian ini semacam proses kreatifnya nih dari saya ketika mau upload konten. Jadi ya yang pertama kita harus mencatat ide kita di Google Keep. Jadi ide apapun itu selama dia muncul di kepala ya kita harus catat aja. Soalnya kita punya ini nih lagi naik motor. Terus ada kata-kata yang bagus. Terus kita dengan sombongnya nanti aja lah aku catat itu saya yakin bakal hilang sih. Bakal hilang dengan cepat. Jadi saya bahkan pernah kayak lagi naik motor, kemudian ada ide nih kata-kata bagus, ya udah saya berhenti dulu, ke pinggir dulu, baru saya ambil HP, saya catat kata-kata itu. Dan nanti ketika kata-kata itu udah dicatat, nanti kita kumpulkan dengan kata-kata lainnya. Jadi semacam kombinasi lah. Kan nggak harus satu hari bisa dapat banyak kan. Ini dari berbagai hari, kemudian kita sambungkan jadi satu. Kemudian setelah itu kita edit tuh di Canva. Soalnya kenapa? Kalau menurut saya itu kemampuan menulis saja nggak cukup gitu. Kayak pembaca atau orang itu perlu hal-hal yang secara visual itu pandang dilihat. Jadi kalau tulisan kita dalam satu tulisan seabrek-abrek gitu ya, itu mungkin bakal bosan ya pembaca. Jadi ya kita kasih editan lah sedikit di Canva. Kemudian ada
ilustrasinya, ada kartunya, itu bakal lebih mempermudah pembaca. Setelah kita edit di Canva, kemudian kita download, ada namanya di website, ada namanya Paint Tools. Itu saya gunakan untuk membagi, misal dia kan ini ya, yang panoramik itu kan biasanya gambar yang panjang. Itu biasanya kita potong bisa menjadi beberapa bagian, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Biasanya saya 7 potongan, dan itu nanti untuk di slide bakal nyambung gitu. Itu kalau di Instagram namanya postingan carousel. Itu bakal menarik juga sih teman-teman, nanti bisa dicek aja di Paint Tools, nanti boleh dicoba untuk memotong gambar. Setelah itu ya upload karyanya di Instagram, atau teman-teman kalau punya platform lain ya monggo silakan bisa dicoba. Setelah itu apa sih yang dicari penerbit gitu? Yang dicari penerbit itu adalah originalitas, kemudian ada potensi, kemudian ada apakah dia punya pasar atau enggak. Originalitas ya kita punya ciri khas tersendiri dalam kepenulisan kita gitu. Jadi kita tidak mencontoh tulisan orang lain, tapi kita punya identik. Oh, kalau ini, misal kita baca tulisan ini, oh ini tulisan Andre Hirata nih. Kemudian kita baca ini, oh ini tulisan Delestari, atau ini tulisan Asmanadia itu. Jadi teman-teman harus mencari itulah kekhasan itu tersendiri. Terus boleh nggak sih kayak kita menjiplak tulisan orang lain? Kalau menurut saya boleh. Kenapa? Yang pertama, misal teman-teman mau menjiplak tulisan orang lain secara utuh, itu harus ditulis penulisnya. Misal kata Andre Hirata bla 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 bla, itu harus ditulis. Tapi misal teman-teman nggak mau menjiplak tulisan itu secara utuh, boleh banget, tapi harus diubah secara diksi. Kan banyak tuh di internet berbagai macam kata, tapi sebenarnya itu masih satu arti ya. Itu boleh, karena itu sebenarnya mencuri ide gitu. Dan ada kata bahwa semua penulis itu sebenarnya mencuri ide. Jadi nggak ada penulis yang dia orisinil benar-benar dari dirinya gitu. Ya karena kita baca, terus kita terinspirasi, entah entah kapan kita baca, kita ingat lagi ya kita tulis gitu. Yang penting jangan plek-plekan ini ya, mencontek tulisan orang lain gitu. Kemudian potensi. Misal kayak teman-teman udah belajar, udah berusaha menulis, tapi kayak oh nggak ada ciri khas nih. Tapi selama dia punya potensi dan sudah dikirim ke penerbit, terus dari penerbit, oh orang ini punya potensi nih. Emang banyak catatan, mungkin banyak typo, banyak diksi yang kurang pas. Tapi misal dia dari segi alur, dari segi logika menarik, biasanya penerbit masih mau membantu dia untuk terus berkembang gitu. Biasanya tetap mau nerima, oh ini orang ini punya potensi untuk berkembang nih, dan biasanya diterima gitu. Kemudian selain itu juga ada pasar ya, market. Jadi penulis itu seharusnya udah punya pasar sendiri dalam tanda kutip, atau punya pembaca sendiri. Soalnya kalau sebagus apapun tulisan kita, semenarik apapun tulisan kita, kalau nggak ada yang baca kan percuma juga kan ya. Jadi ya dulu yang pertama sekali saya lakukan adalah gimana nih caranya biar orang-orang tahu tulisan saya gitu. Saya sebenarnya saya dari pribadi sendiri udah pede nih sama tulisan saya ini bagus kok kalau saya baca ya. Tapi apakah benar orang-orang juga sepemikiran sama saya gitu lah. Artinya dulu yang saya kembangkan adalah marketnya dulu, pasarnya dulu, jumlah followernya dulu. Kalau teman-teman emang komitmen di situ ya kembangkan dulu Instagramnya atau apapun itu, sampai dia benar-benar punya banyak pembaca gitu. Kalau udah nanti kita mau share apapun biasanya lebih luas lah jangkauannya. Begitu. Lanjut, ini ada portofolio karya. Jadi kan tadi kita udah melewati berbagai banyak hal ya, udah dari awal dari naskahnya gimana, mencatat idenya gimana, terus menerbitkan memasukkan naskah ke penerbit gimana. Ya, nanti diharapkan teman-teman bakal punya karya. Kenapa ya? Tadi ya biar teman-teman nggak dilupakan dan pada akhirnya didoakan gitu. Ini ada beberapa yang sudah cetak, ada Menunggu Itu Ada Seninya, buku pertama, kemudian ada buku Bergema. Insya Allah nanti untuk teman-teman yang di sini bakal dapat semua ya kalau udah registrasi ya. Nanti dapat Bergema itu belajar gercep menulis antologi. Itu semacam tips dan trik biar teman-teman bisa menulis tulisan pendek gitulah. Nanti dapat secara gratis, nanti tinggal atau enggak chat adminnya ya. Setelah itu ada juga buku kedua, itu Kita Perlu Jeda Untuk Sembuh Dari Luka. Ini baru banget terbit di Desember bulan ini, yang insya Allah masih proses inilah masih proses promosi, dan insya Allah nanti aku mau bikin semacam special order lah. Nanti teman-teman yang mau beli dan bertanda tangan bisa nanti tinggal ditunggu infonya aja.
Kalau nggak sabar ya nggak mau tanda tangan penulis boleh di Gramet atau toko online juga udah ada. Kemudian ada beberapa lain yang masih tanda tanya ini masih rahasia. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja. Dan misal ada yang tanya kayak berapa sih jumlah karya atau yang buku yang ditargetkan. Kalau saya lebih mengacu ke Bunda Asma. Jadi beliau pernah bilang bahwa dia pengen berkarya atau pengen punya buku itu sejumlah umurnya. Jadi misal teman-teman berapa 25 ya harusnya udah punya karya sebesar sebanyak 25. Misal 30 ya harus punya 30. Jadi dia akan bertahap gitu. Soalnya dulu saya pernah bingung kayak harusnya kita dalam hidup ini punya karya berapa sih ataukah satu atau dua. Dan pas banget nemu jawaban Bunda Asma, beliau bilangnya ya harusnya kita berkarya sesuai umurnya. Jadi ketika umur kita bertambah, ya karya kita harusnya bertambah. Jadi itu semacam tantangan lah yang harus kita selesaikan. Nah, misal teman-teman sudah berhasil untuk memasukkan satu naskah pertamanya, biasanya untuk naskah-naskah keduanya itu dan selanjutnya kita tinggal duduk dan bakal dihubungi oleh penerbit. Soalnya kan kita udah ngasih portofolio karya kita, entah di itu di buku atau itu di Instagram atau dimanapun, penerbit itu emang sering-sering cari gitu. Oh, ternyata ada penulis ini nih, tulisannya juga cocok sama genre yang kami terbitkan. Biasanya di DM dan kita diminta naskahnya kayak, Kak ada naskah nggak itu? Kalau kita kebetulan ada naskah ya kita tinggal kasih aja. Jadi untuk proses-proses selanjutnya kita tinggal fokus pada menulis gitu. Maksudnya dan teman-teman nggak usah minder, nggak usah apa, karena setiap tulisan itu sebenarnya akan menemukan pembacanya sendiri sih. Setiap takdir akan menemukan takdirnya sendiri. Contohnya kayak ini deh, kayak Raditya Dika ya. Maksudnya kalau beberapa kita mungkin bacanya buku-buku beliau kayak, apaan sih ini tulisan cuman cinta-cintaan doang, kayak anak muda doang ya. Tapi kok yang baca banyak ya? Ya itu karena tulisan itu sebenarnya bukan masalah dia berkualitas atau enggak, tetapi masalah selera gitu. Kalau teman-teman menulis dan ternyata seleranya cocok sama orang lain, ya bakal menemukan pembacanya sendiri. Jadi nggak usah pede, maksudnya nggak usah minder, nggak usah takut, apapun yang penting coba berkarya aja gitu. Jadi kesimpulannya pada hari ini tunggu apa lagi itu. Apalagi yang ditakutkan, apalagi yang dirisaukan, coba mulai menulis, bangun platform, bangun pembaca, kemudian coba pede untuk kirim naskah kita ke penerbit, insya Allah ada jalan. Dan tujuannya juga ini ya diluruskan, dibenarkan kenapa kita berkarya, karena kita pengen pada akhirnya ketika kita udah tiada, kita bakal didoakan. Contohnya siapa? Contohnya Buya Hamka. Beliau sudah nggak ada di dunia ini, tapi karya-karya beliau, buku-buku beliau, ceramah-ceramah beliau masih kita ingat. Kenapa? Karena beliau berkarya. Jadi teman-teman, yuk kita bareng-bareng berkarya, bareng-bareng eh, mengeluarkan sebuah kerja nyata lah. Jadi kan kita masih muda ya, kita habiskan energi kita di sini. Jangan sampai nanti di masa tua ini kita menyesal. Gitu teman-teman, Mas Adi, Kak Ririn, barangkali kita selain ini mau sharing-sharing, monggo silakan. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa banget nih, Masya Allah Nah, banget saya ya kayak Kak ini Kak. Maul. Keren, keren. Gimana Kak? Jadi apa namanya, aku jadi eh, pengen mulai menulis nih Kak, ya Harus kan? dong, Kak. Betul sih. Jadi Karena penasaran nih gimana Kak Maul mulai dari awal pertama pertama kali nulis terus ujuk-ujuk nyari penerbit gitu. Mm-mm. Kisah-kisah susah susah payahnya di awal-awal sampai akhirnya menemukan penerbit itu. Ini kayak Iin tanya. Iya, aku jadi penasaran sih. Oh, berarti oke. Oke, mungkin ini ya aku jawab dulu ya. Nanti teman-teman juga dikasih kesempatan ya, Kak ya. Iya. Ya, jadi ya kisah awalnya ya itu aku cari di Instagram berbagai macam penerbit, yaitu tadi aku nggak tahu ya kayak penerbit itu pengennya apa sih, jadi semua penerbit ku cari nomor emailnya, ku kirimin semua nih naskahnya satu-satu ya. Akhirnya karena kita nggak tahu genre penerbit itu apa ya, kebanyakan ditolak gitu ya, mohon maaf naskah Anda tidak sesuai dengan penerbit kami. Dan kalaupun nanti diterima, kayak teman-teman harus sabar loh. Waktu itu aku sekitar 6 bulan yang naskah pertama ya, itu 6 bulan baru ada jawaban. Dan yang terbaru ini aku juga sempat nulis novel itu, aku tulis aku kirim bulan November tahun lalu dan baru ada kabar
Desember tahun ini. Jadi kita menunggu 1 tahun tuh Kak Egin. Jadi ya kalau jadi Wow. penulis ngirim naskah harus sabar sih intinya. Oh ya. Gitu. Oh. Jadi emang nggak seinstan yang tadi diceritain, prosesnya udah tahu Hmm, begini begini begini. Nah, untuk tahu itu semua tuh sebenarnya benar-benar dari awal banget ya, mencari betul. cari tahu dan dengan kesabaran. Betul Kak Egin. Nah, buat teman-teman ada yang mau nanya, boleh acungkan Kak In, tangan. ada nih, ada yang nanya Oh, bisa dari lah, Kak bisa Fitria di chat. open mic aja, biar bisa komunikasi langsung Itu sama. Silakan ada Kak, yang angkat tangan tuh Kak. Ya, boleh. kita boleh. Kak siapa? Kak Anissa Maila. Oh, Boleh Kak, open mic-nya. Silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum boleh Kak Kak. Maul dan Waalaikumsalam Kak. dua moderator kece dari Alhambra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama mau ngucap terima kasih atas sharingnya untuk Kak Maul. Semoga Allah membalas kebaikan sharing Kak Maul dengan kebaikan berlipat setelahnya. Amin. Aku baru pertama kali dengar Kak Maul sharing. Jadi awal kenal Kak Maul nggak tahu kalau beliau ini penulis. Jadi cukup kagum nih, kaget ya. Wow, ternyata penulis gitu. Nah, maka dari itu pertanyaannya agak sedikit kepo. Yang pertama terkait branding diri. Kayaknya kalau membahas soal penulisan itu terkait sama gimana kita nge-branding diri kita ya. Nah, kalau yang Kak Maul kan menggunakan branding apostrof.id ya di Instagram ya. Nah, itu Hmm. sebenarnya pertama penasaran apa sih di balik kata apostrof itu. Nah, itu yang pertama karena ini kaitannya dengan apa ya, pingin brainstorming aja. Oh, kalau pingin memulai menulis kira-kira pakai nama apa ya gitu. Mungkin dapat inspirasi dari bagaimana Kamaul memilih branding itu gitu. Nah, terus em, pertimbangan apa sih Kak ketika memilih nama branding ini? Maksudnya kan Kak Maul biasanya kan ada logo, terus sebelahnya Ismaul Ahmad, bawahnya at apostrof ya. Nah, ada juga penulis yang menggunakan nama aslinya langsung gitu. Maksudnya tidak ada mention nama langsung gitu. Kalau dari pengalaman Kak Maul gitu, eh, ada nggak sih alasan gitu kenapa sebagian orang memilih menggunakan nama lain sebagai branding tulisannya, apa sebagian lain menggunakan nama aslinya langsung gitu. Ada nggak kalau dari kisah perjalanan penulisan buku Kamaul terkait ini? Itu yang pertama. Yang kedua terkait konsep tulisan. Hmm, Sebetulnya aku juga menulis, tapi agak beda jalurnya, jalur jurnal. Makanya ketika dengar cerita Kamaul soal menulis di buku dan menghasilkan ya, itu jadinya yang, wah ternyata menulis bisa menghasilkan ya. Kalau jurnal itu justru pertama kita yang bayar tempat Hmm. jurnalnya, yang kedua tidak ada bayarannya. Maksudnya kalau orang baca pun untuk em, perkembangan ilmu aja gitu, tidak ada sama sekali untuk kepenulisan. Cuman ya tetap harapannya sama-sama ingin didoakan sama pembaca yang lain. Cuman jadinya ketika dengar sharing tentang tulisan di buku ini jadi oh boleh kali ya kita mulai menulis buku gitu. Pikirannya seperti itu. Nah, mau tanya terkait hal itu, terkait konsep tulisan. eh, apakah enaknya gitu. Apakah enaknya itu menulis sesuai dengan perasaan penulis gitu. Oh, moodnya lagi ke arah mellow, kayaknya ya udah asal tulis aja atau dari awal sudah punya grand konsep menulis buku tentang tema apa atau kayak misalkan perjalanan menuju pernikahan misalnya ketika udah menemukan grand konsep apakah perlahan-lahan nyari idenya tuh yang terkait dengan hal itu atau ya serasanya penulis aja. Jadi minta sharing tambahannya lagi terkait konsep tulisan yang Kak Maul selama ini jalani. Itu aja. Terima Oke, kasih Kak oke. Maul. Sama-sama Kak Maila. Ya mungkin ini Oke, aku jawab dulu kali ya, selanjutnya soalnya langsung Oh, ada dijawab. jawab dulu aja kamu. 3 pertanyaan. Oke, makasih Kak Maila tadi pertanyaannya. Bagus banget. Pertama yang ini ya, terkait kenapa aku milih branding sebagai apostrof.id. Kayak teman-teman kan tahu ya, kalau apostrof itu semacam tanda petik
ya tanda petik. Biasanya kalau kita ada namanya itu kalau di ujian-ujian ditolak tuh harus Ismaul aja gitu. Itu juga inilah. Dan kenapa milih itu? Yang pertama orang banyak salah tulis ketika menulis nama saya gitu. Jadi misal nama saya Ismaul gitu. Pasti pas saya lihat cuman Ismaul doang ya. Jadi saya bilang, oh ini kurang apostrof nih. Jadi sesederhana itu kayak mereka nulis Ismaul tapi nggak ada tanda petiknya kayak ini kurang apostrof ini kayak dan setelah itu kayak jadi ide. Oh kayaknya bagus ya jadi jadiin semacam branding tulisan itu sendiri gitu. Dan menurutku juga bagus juga cara kita memilih branding gimana sih biar cocok gitu. Dulu ada berbagai nama yang kupilih, salah satunya masih ingat pertama kali banget untuk bangun akun Instagram adalah namanya menjadi matamu gitu. Ini kalau orang Jawa kan agak kasar gitu ya, menjadi matamu. Itu itu diambil dari salah satu tulisanku yang di buku pertama. Jadi ya karena isinya cukup bagus, menjadi matamu, ya aku pilih itu gitu. Jadi misal teman-teman punya tulisan apa dan judulnya singkat, itu mungkin bisa dijadiin branding di Instagram misalnya gitu. Soalnya kan ada berbagai ini kan. Nama contohnya di Instagram itu ada namanya luka lama itu. Luka lama itu dia tulisannya terkait mungkin luka-lukanya dia atau enggak teman-teman suka sama apa? Suka sama langit gitu. Misal mau bikin akun Instagram @senja apa gitu. Itu juga boleh. Jadi mungkin dimulai dari ketertarikan teman-teman pertama kali atau hal-hal yang berkesan dalam hidup. Kalau saya kan tadi saya nggak ada tanda petiknya, akhirnya milih apostrof. Dan setelah itu dikasih ID itu biar menunjukkan bahwa itu ada di Indonesia gitu kan. Nggak mungkin MY kan Malaysia itu. Jadi ID itu Indonesia. Selain itu kalau teman-teman perhatikan ID itu kan bisa aja Ismaul Ahmad D-nya terakhir. Jadi itulah dengan berbagai konsep itu, kemudian saya juga minta teman untuk buatkan logonya dan sudah inilah. Jadi udah misal upload tulisan dengan kasih logo itu, kasih branding itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini juga menjawab ini ya tadi Kak Mila terkait pertingan apa sih? Oh ya, yang kedua itu kenapa tidak pakai nama? Kenapa tidak pakai nama sendiri gitu? Kan ada yang Febrian Jauhari atau Alfi Al Ghazali gitu. Jadi mungkin ini kebanyakan kita mengalami nih pasti kita ketika tampil di media sosial ada nggak sih perasaan nggak pede? Pasti ada ya. Jadi ketika kita nggak pede, itu kita pakai nama dalam tanda kutip orang lain dulu. Jadi jangan langsung nama kita. Jadi kan dulu apostrof ID itu dia tidak menampilkan Ismail Ahmad. Apostrof ID itu dia benar-benar pure apostrof ID. Walaupun temen mungkin nggak tahu bahwa itu yang nulis saya gitu. Itu salah satu kamuflase biar kita lebih pede. Jadi misal teman-teman mau bikin akun Instagram apa, misal kayak membaca buku ya udah teman-teman upload itu dulu, kemudian tampilkan itu dulu. Nanti sampai kepedean atau rasa percaya diri teman-teman udah tumbuh, ya bolehlah perlahan-lahan kasih namanya atau apa. Itu semacam inilah trik biar teman-teman kepedean bisa tumbuh. Itu ya kenapa nggak langsung nama ya. Nanti kan namanya bisa taruh di bagian profilnya kan. Kalau username-nya kan tetap pakai itu. Itu triknya. Kemudian yang ketiga, konsep tulisan nih apakah harusnya kita menulis sesuai perasaan kita atau semacam grand apa ya grand tulisan yang udah kita konsep dari awal. Menurut saya ini bisa dibedakan nih. Kita mau nulis apa gitu Kak Mei. Jadi kalau kita mau tulis terkait tulisan yang lebih misal kayak antologi, antologi itu lebih ke kumpulan pemikiran. Kumpulan pemikiran itu kalau teman-teman baca buku saya yang pertama itu ya dia hanya kumpulan pemikiran yang nanti dijadikan satu dalam satu bab gitu. Dan itu perlu perasaan perlu hadir gitu. Kan salah satu tips untuk menulis itu ada dua menurut saya. Yang pertama ketika kita sedang jatuh cinta atau yang kedua ketika kita lagi patah hati. Itu kalau kita lagi mengalami hal itu, sedang jatuh cinta atau patah itu enak banget tuh buat nulis. Dicoba aja deh. Itu kalau mau nulis buku antologi. Tapi kalau mau menulis yang bertema dan itu udah dikonsepkan secara kerangka, itu bisa gunakan untuk ya novel atau jurnal tadi. Kalau jurnal kan udah ada ketentuannya, misal pendahuluan, latar belakang, kemudian simpulan, itu kan udah ada. Jadi ya harusnya kita ngikuti kerangka itu aja. Tapi mungkin ketika kita baca sesuatu yang sudah didesain dari awal, itu hatinya itu nggak bakal muncul gitu. Kan kita misal baca jurnal nggak mungkin, ah gini banget, seru banget, romantis banget kan nggak mungkin kan. Karena
hatinya udah kita taruh pada saat kita menulis antologi. Kalau jurnal atau novel, ya kita hanya mengikuti alur dan mungkin secara perasaan, secara hati nggak terlalu muncul lah. Tapi itu sebenarnya gimana sih cara penulis mengemas? Itu mungkin dari saya Kak Mei. Terima Wah, Semoga kasih. menjawab ya. makasih Kak Maul. Sama-sama Nah, Kak. kita lanjut banyak juga nih penanya kita malam hari ini. Asik. Kita lanjut ke Kak Sinta. Oke boleh. Kita satu pertanyaan aja ya Kak ya kali ya, biar Oh iya, bisa satu kebagian. pertanyaan ya. Hmm. Oke, halo, selamat malam Kak. Suaraku masuk nggak ya? Masuk Halo masuk Kak. Kak. Masuk Kak Masuk Kak. Sinta malam. Oke, terima kasih teman-teman dan Kak Mau juga untuk materinya. Aku salah satu penggemar tulisan di Apostrof nih. Dan mumpung kali ini ada Kak Maul, izin bertanya nih Kak. Aku penasaran nih Kak, gimana sih strategi Kak Maul untuk nyelesain satu buku Kak? Mungkin awalnya Kak Maul kayak bikin outline gitu kali ya. Nah, untuk ngembangin outline itu, gimana sih Kak strategi timeline progress dari Kak Maul sendiri? Apakah Kakak bikin semacam planner, kayak satu hari harus bisa nulis berapa halaman gitu? Atau satu minggu harus bisa ngembangin berapa subpoin dari outline itu, atau mungkin nulisnya nggak terstruktur nih Kak dari urutan outline yang udah dibuat, tapi lebih ke random aja gitu, mood dan perasaannya lagi pengen ngembangin subpoin yang mana gitu. Terus nanti akhirnya di ujungnya kayak digabung-gabung gitu. Atau gimana sih Kak kalau strategi timeline progress nulis dari Kak Maul sendiri? Boleh sharing-sharing dong Kak. Terima Oke. kasih. Oke, makasih Kak Sinta. Mungkin ini langsung dijawab aja Kak Iin Kak Adi. Aja Kak ya. Oke, jadi tadi Kak Sinta tanya terkait strategi untuk menyelesaikan satu buku nih. Dan ini mungkin aku bisa sharing. Ada salah satu penulis namanya Di Lestari. Dia juga udah menulis salah satunya Aroma Karsa. Kalau metode dia, dia nulis kerangkanya dulu. Jadi semuanya didetailkan dulu. Satu, misal dia mau cerita apa, nanti sudah ditulis sampai penutupnya, sampai closingnya, dan nanti tokohnya siapa aja. Dia benar-benar detail gitu. Jadi misal kita mau tulis, mau mulai dari manapun, kita nggak bakal kesulitan. Artinya alurnya nggak bakal kepecah gitu. Karena dia udah mengonsepkan dari awal ya. Misal dia mau bercerita tentang si tokoh si A. Si tokoh si A ini udah punya bab tersendiri. Ya udah berarti dia menyelesaikan tokoh si A. Nanti lanjut ke tokoh si B dan sebagainya. Itu kalau di Lestari ya dia pakai metode yang semacam bikin apa sih cabang-cabang gitu, kemudian tulis plot-plotnya, alur-alurnya, baru dia selesaikan. Jadi kalau di Lestari dia nggak bakal mulai menulis sebelum alur ceritanya atau kerangkanya itu benar-benar jadi gitu. Mungkin kalau saya lebih ke sesuai kepenginan aja sih Kak Sinta. Jadi misal eh, secara garis besar cerita kebetulan kan udah pernah nulis novel juga nih walaupun belum di inilah belum disebar jadi secara garis besar oh aku pengen nulis novel yang alurnya begini jadi ya aku cuman nulis garis-garis besarnya aja jadi misal bab A oh ini mungkin awal-awal lagi di rumah kemudian yang kedua lagi di sekolah kemudian bab ketiga dia lagi konflik di pasar misalkan nah nanti tinggal digabung-gabungin aja dan salah satu plannernya mungkin kalau aku tipe yang nggak terstruktur kali ya. Jadi ya sebenarnya kalau terstruktur itu lebih membantu. Dan salah satu yang membantu lagi adalah mungkin Kasinta bisa ikut lomba yang berjangka waktu. Jadi aku sempat nulis yang di KBMF itu ikut yang Bunda Asma Nadia dia ada satu lomba dengan tema yang ditentukan. Kebetulan aku udah ada mungkin cuman beberapa bab lah. Cuman aku tadi mentok karena nggak dibikin semacam sketsa. Jadi mentok ini harus dikemanakan lagi nih. Tapi setelah ikut lombanya itu hanya 30 hari. Dan 30 hari itu aku berhasil menulis 30 bab. Jadi satu hari itu aku kejar satu bab. Artinya kalau ada tuntutan eksternal dari luar, itu bakal lebih memotivasi kita dalam menulis. Jadi ya mau nggak mau karena ini ada jangka waktunya, misal tanggal 30 udah selesai, ya hari ini harus ngejar gitu. Jadi ya terserah. Kalau saya ini ya, intinya mungkin nggak terlalu terstruktur, tapi kalau ada tekanan dari luar, itu bisa kita kebut lah sampai alur itu benar-benar selesai gitu. Itu Kak Sinta. Ya, terima kasih Kak Maul atas Sama-sama jawabannya. Kak. Oke, mantap. Makasih Kak Ya, Maul. Kain, aku Iya, tanya ya pertanyaan dari yang ada di chat ya, dari Kak Fitria nih. Aku iya. baca satu nih. Nanti habis Kak, Kak Fitria dilanjut Kak Febri.
Ya, betul. Nah, ini Kak Maul dari buku Kakak yang saya baca. Nah, jadi Kak apa Kak Fitria ini eh, sangat tertarik dengan jelas nih tentang bukunya Kakak nih. Nah, kemudian dari buku Kakak yang sudah dia baca, hampir semua menurut dia ditulis dari hati Kak. Masya Allah. Bagaimana cara memberi rasa pada sebuah kata? Karena terkadang kita hanya sekadar menulis tanpa ada perasaan di dalamnya nih Kak. Nah, gimana nih Kak? Oh, ini pertanyaan nomor satu ya, Mas Adi ya. Ya, betul, betul. Oke, mungkin gimana cara memberi rasa pada sebuah kata, ya itu tadi yang aku bilang. eh, Tips untuk menulis bagus itu ada dua tips. Yang pertama sedang jatuh cinta, atau yang kedua sedang patah hati. Jadi kalau kita semua sedang merasakan kedua perasaan itu, kayaknya tulisan kita bakal lebih bagus deh. Tapi kalau kita sedang biasa aja nih, sedang datar-datar aja, ya kita mungkin menulis tapi ya bagus, tapi nggak dalam kata wah gitu. Ya itu bagus tapi bukan yang wah ini sampai menusuk banget sih itu. Itu tipsnya lah. Dan jatuh cinta atau patah hati itu kan nggak harus sama pasangan, ya bisa aja ke orang tua, kemudian ke sahabat, kemudian ke komunitas. Itu coba kembangkan perasaan itulah. Kayak kita punya orang tua nih, gimana caranya kita biar merasa jatuh cinta pada saat menulis. Contohnya kayak kita punya ibu nih, gimana sih perasaan ibu pas melahirkan kita dan mendidik kita, yaitu coba kita ungkap menulis itu biar itu terwujud ke tulisan. Selain itu ada tips lagi, kalau kita lagi nulis dan pengen perasaan kita mudah keluar, itu tipsnya adalah kita mendengarkan lagu slow instrumental yang ini ya, tanpa lirik. Oh, ini walaupun ini ya apa, bukan perdebatan antara apakah musik boleh atau enggak, tapi ya kalau saya biasanya kayak mungkin piano yang enggak ada suaranya, atau biola yang enggak ada suaranya, itu kan biasanya frekuensinya itu masuk ke inilah, masuk ke hati. Jadi ketika kita nulis lebih mengalir. Gitu sih Mas Adi. Oke, Masya Allah. Gitu ya Kak Fitria ya. Eh, Ini kita lanjut dulu ke Kak Febri ya Kak Kayinnya. Iya, Hmm, boleh Kak boleh. Febri, silakan open mic. Baik, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya terima kasih kepada Kak Maul dan kakak-kakak moderator yang udah mau sharing soal ilmu kepenulisan ini. Kebetulan aku juga lagi nulis nih Kak, tapi sekarang lagi ngalamin writer's block, kayak di tengah jalan ceritanya itu tiba-tiba kehabisan ide gitu Kak. Hmm. Padahal udah ada outline tapi susah gitu ngelanjutin Mhm. ceritanya. Nah, gimana sih Kak cara ngatasi writer's block itu? Terima kasih Kak. Oke, oke, makasih Kak Febri Ayu ya. Oke, mungkin ini banyak banget ya kalau teman-teman denger ini ya, writer's block, kayak seolah-olah kita ngestak gitu tulisan. Kalau menurut saya sih, kenapa kita writer's block? Karena mungkin ilmu atau pengetahuan kita belum belum cukup gitu kan. Ada istilah membacalah maka kata-katamu akan mengalir gitu. Kan kita lihat ya, ada orang yang ketika dia disuruh bicara, seolah-olah dia nggak bisa ngomong gitu, mulutnya tertutup. Tapi ketika ada orang yang disuruh bicara, kok kata-katanya bisa mengalir banget ya. Gimana sih sebenarnya? Itu adalah ini sih respon dari alam bawah sadar dia, karena dia udah membaca banyak, entah itu membaca buku atau membaca kehidupan gitu. Jadi kalau menurut saya sih, misal kita nggak punya waktu baca buku, ya kita baca kehidupan nih. Terus kayak kita lihat di sekeliling kita, terus apa sih hal menarik yang terjadi di lingkungan kita. Misal kita di jalan naik motor, kemudian ada bapak-bapak di samping, di tepi jalan gitu yang nggak lagi kelaparan, atau itu juga sebenarnya bisa jadi ide buat kita. Dan menurutku ya, misal writer's block mungkin bisa disudahi dulu, dikasih jeda, kemudian Kak Febri bisa jalan-jalan dulu, kemudian kemana refreshing dulu, dan mungkin kasih inilah otak kita nutrisi untuk membaca lagi, entah itu yang membaca buku atau membaca kehidupan. Dan insya Allah kalau kita udah tahu banyak konflik yang ada di sekitar kita, biasanya eh, alur yang terhenti itu bisa kita lanjutkan. Gitu sih Kak Febri. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih buat Kak Maul. Aku penasaran nih, masih mau baca satu pertanyaan lagi dari Kak Fitria. Menurut aku pertanyaannya agak mewakili banyak teman-teman di sini juga.
Apa sih tantangan atau perjuangan terberat untuk menerbitkan sebuah buku, Kak Maul? Ini ku jawab singkat aja ya Kak Iin biar teman-teman yang Ikhwan nih belum ada tanya nih. Mungkin tantangan Betul. terberat yaitu Hmm. kalau menulis itu dia bakal sepi, bakal sunyi, dan maksudnya bakal mudah bosan. Ya teman-teman harus bisa mengatasi kesunyian itu, kebosanan itu. Dan kemudian tantangan untuk mencari penerbit gitu. Kalau emang awal-awalnya bakal susah, tapi kalau misal kita udah goal satu nih, insya Allah jalan kedua dan seterusnya bakal lebih dipermudah gitu lah. Gitu Kak Iin. Wah, makasih banyak nih buat jawabannya Kak Maul. Nggak berasa banget ya, waktu sudah Ini menunjukkan. Satu satu lagi, lagi dong Revi. Kak, Oh ya ya, boleh Yang Iwan boleh. gak dari dikasih Ikhwan nih. dong, Oh dari iya, benar. ada nih, Sekalian ada nih Kak sekalian Repi. sekalian barusan Kak Aprianto itu nge-up ya buat teman-teman yang Oh mau iya Kak. berinfak boleh ada linknya di chat boleh. Silakan. Oke, boleh dilanjut Kak. Yang Ayo terakhir lanjut kali Kak. ya, Kak. Yang terakhir nih dari Ikhwan, Kak Repi. Kak Repi Ikhwannya atau bukan? Halo, Assalamualaikum. Oh iya betul Ikhwan. Waalaikumsalam, Lanjut Kak Revi. Kak. Jazakallah untuk panitia dan Bang Maul yang sudah menghadirkan kita semua di sini. Mbak iya, Komang. Pertanyaannya gini, kita kan udah punya karya nih Bang. Nah, ketika kita mau kasih ke penerbit, kita ngelihat di atas, wah penulis ini bukunya udah di-review sama banyak orang. Wah penulis ini bukunya udah bestseller banget di toko buku manapun. Nah, gimana caranya supaya kita tetap pede? Oke Bang, gitu aja. Gimana maksudnya tadi? Ya, Maaf, Bang. jadi Ah, Jadi, jadi kita kan punya karya nih, kita punya mhm, karya, kita mau ngasih ke penerbit, tapi kita ngelihat di atas ada penulis yang mhm, bukunya tuh udah bestseller di mana-mana, mhm. terus yang udah sering di-review bukunya sama pihak manapun. Nah, gimana caranya supaya kita tetap pede, Bang? Oh ya, ya mungkin itu Oke. juga. Oke, Bang Revi, makasih. Jadi ya, itu mungkin juga saya alami. Jadi dalam satu penerbit udah ada yang wah banget sih, udah dia terkenal banget. Mungkin karya kita ecek-ecek gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa. Itu kan karya pertama itu. Kita juga nggak diwajibkan untuk sukses atau bestseller sih di karya pertama. Dan menurut saya kalau itu ya kita syukuri dulu. Kalau naskah pertama kita udah terbit, nanti setelah karya-karya berikutnya. Dan tadi kan kayak kata Bunda Asma kan jumlah karya kita tuh harusnya sama kayak umur kita. Jadi kalau baru satu, dua, tiga, empat sih jangan berharap bestseller dulu, jangan harap di review banyak orang dulu. Yang penting kita berkarya dulu. Nanti setelahnya ya kalau kita udah banyak, udah punya 100, itu kita bisa melangkah lebih jauh lah. Kita mungkin bisa kepedean kita udah bisa naik. Itu sih Bang Revi. Yang penting bodo amat dulu kalau yang pertama kali ya. Oke. Tuh. Oke, terima kasih banyak buat Kak Maul sharing-sharingnya malam hari ini. Oke, jadi dari penanya-penanya tadi, Kak. Tadi Kak Adi bilang ada hadiahnya ya, Kak. Ya ada nih, ada hadiah kecil dari kita yang udah bertanya dan itu sih Kak. Hehe. Boleh nanti untuk penanya itu nanti boleh hubungin admin ya untuk Hmm, hmm. hadiahnya. Oke. Nah, jadi teman-teman, Ini Kak dipilih boleh semua atau gimana Kak? Atau ya ya. beberapa aja? Oh ya. dapat semuanya dapat ya Kak? Ini Kak Iin ya yang bertanya tadi ya. Jadi ada dua orang, Kak. Oh ada 2 orang ya. Oh, oke Kak. Ya. Sip. Hmm. Siapa tuh Kayaknya jadinya? satu lagi deh Kak yang mau sharing terkait ini nih. Kan aku ada hadiah buku nih, yang buku keduaku. Kalau ada yang mau sharing terkait perjalanannya dia untuk sembuh, itu boleh sih Kak. Nanti kita hadiahkan buku ini. Wih, Oh, oke. wah Ini Masya ada Allah. bonus Boleh. dari penulis nih luar biasa banget ya nggak Nih sih? langsung dari penulis nih. Ini Ayo, buat ayo, ayo, ayo. teman-teman yang mau memenuhi challenge dari Kamaul ya Kak, akan dapat satu buah buku Bisa Kamaul diulang nggak sendiri. Kak? Tanyanya tadi tuh. Iya. Ada yang mau Challenge-nya apa tadi? sharing? Ada nggak nih teman-teman yang mau ini Ya. sharing kayak perjalanannya untuk
untuk Ada sembuh tuh, gitu. Kak Sinta ya? Itu Boleh, ada boleh. tuh. Boleh, boleh Kak Sinta silakan. Halo malam, boleh ya Kak Maul dan teman-teman panitia? Boleh Ya Kak silakan Sinta Kak. kayaknya penggemar berat Kak Maul nih. Ini nih. Ya, Kak. Ya, Kak. Eh, Oke, mungkin karena kita udah kayak mau ganti tahun kali ya teman-teman. Jadi mungkin kilas balik selama tahun 2023 dan mungkin apa yang aku omong, yang bakalan aku omong ini mungkin teman-teman juga relate. Mungkin tahun 2023 ada juga yang ngalamin sama kondisi pendewasaan kali ya. Kayak misal circle pertemanan kita semakin sempit, terus tadinya temen yang berasa deket banget sama kita bertahun-tahun lamanya, itu juga ada satu momen di mana dia nyakitin kita atau kayak gimana. Nah, di sini pelajaran yang aku dapat untuk sembuh dari luka adalah pelajaran memaafkan dan mengikhlaskan. Awalnya emang memaafkan itu sangat-sangat sulit ya, sangat-sangat berat. Tapi aku inget banget sama kata-kata temenku beberapa tahun yang lalu. Dia pernah bilang gini teman-teman, eh memaafkan itu bukan untuk kesalahan orang yang harus yang bisa untuk dimaklumi atau orangnya yang bisa dimaafkan. Tapi memaafkan itu adalah untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Karena kenapa kok memaafkan itu penting? Kenapa kok uh, alurnya itu nyambungnya itu ke kebahagiaan? Karena Allah itu nggak bakal mau kasih kebahagiaan kalau ke kita ya, nggak mau kasih kebahagiaan ke kita kalau diri kita sendiri itu belum siap menerima kebahagiaan itu. Jadi anggapannya nih, ketika Allah mau kasih air yang segede ember yang gede gitu ya, tapi kita menyediakan tempat untuk air itu hanya seluas gayung, ya air itu, kebahagiaan itu akan luber kemana-mana gitu loh, nggak akan masuk ke diri kita secara maksimal. That's why ketika kita menginginkan ada kebahagiaan setelah kesedihan, setelah kepahitan, setelah luka yang kemarin kita alami, ya dengan cara memaafkan dan mengikhlaskan itu jadi salah satu jadi langkah pertama untuk membuka jalan, menyiapkan diri kita untuk menerima kebahagiaan yang pasti udah disiapin Allah buat kita. Seumpama air yang seluas ember itu tadi. Itu sih Kak Maul. Terus juga mungkin ini ya teman-teman, ini pelajaran juga buat aku. Kalau dulu aku susah banget buat nge-cut off orang yang toxic dari hidup aku, tapi di tahun ini aku mencoba berdamai dengan itu semua. Jadi berdamai itu bukan berarti kita harus menggak-papakan kita disakiti oleh orang lain gitu ya, kayak ya udahlah nggak apa-apa itu teman kita sendiri, ya udahlah nggak apa-apa aku udah bertahun-tahun temenan sama dia. Itu enggak teman-teman, tapi kita juga perlu loh, kita perlu sedikit egois. Egois itu perlu. Kita perlu self love, kita perlu self defense gitu. Ketika kita merasa, oh kayaknya orang ini berpotensi kayak bikin apa ya, bikin hubungan kita nggak nyaman nih buat temenan ke depannya. Ya udah, kalau dengan cara cut off itu adalah cara yang terbaik menurut teman-teman, ya it's okay, it's not default gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, cut off ini ada batasannya nih teman-teman. Mungkin kan suatu saat kita nggak ngerti nih, suatu saat kita juga bakal butuh sama dia atau dia yang bakal butuh sama kita. Kalau dari aku pribadi, aku membatasi boundariesku dengan tidak berteman secara sosial lagi dengan dia. Tapi ketika dia butuh bantuan ke aku, terutama untuk agama dan kemanusiaan, insya Allah aku siap membantu. Tapi untuk kalau misalkan kayak temenan, hangout lagi, segala macam, enggak sih. Dan untuk melakukan hal itu tuh nggak apa-apa teman-teman. Itu adalah cara teman-teman untuk menghargai diri kita masing-masing. Itu sih. Jadi 2023 ini buat aku pribadi isinya adalah memaafkan, mengikhlaskan, dan belajar untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Karena Wah, diri kita berharga.
Mungkin itu Kak Maul dan Wah, teman-teman. luar biasa Masya Makasih. Allah. banget. Kak Sinta, terima kasih ya sharing-sharingnya. Ya itu benar banget sih. Gimana nih Kak Maul tanggapannya nih? Buat kita lebih bahagia ya. Gimana tuh kamu Ya dari tanggapannya? itu tadi kita banyak belajar ya dari 2023 yang insya Allah kita jadi pribadi yang lebih baik di tahun depan. Bismillah. Selamat Amin. Kak Sinta ya Amin. dapat buku terbaruku ya karena udah berani Selamat Kak Sinta sharing-sharing. dapat buku Terima dengan kasih tanda Kak tangannya ya kan Maul. masih Kak. Iya, iya kan. Luar Terima biasa. kasih. Boleh ditambahin quote ya nggak sih? Iya, Boleh kalau betul. mau Ya kan request. Kak Sinta? Betul. Harus sama Kak Maul. Kak, Oke, sekarang siapakah pemenang dari pertanyaan ya? Ada dua pemenang nih. Pemenang pertama adalah siapa tuh Kak Adi? Oh, yang pertama ada Kak Febri. Kak Febri. Kak Febri mana Kak Febri? Kak Febri nanti udah isi link pendaftaran kah? Nanti kita komunikasi mulai dari kontak yang ada di link itu ya. Yang oh, kedua, makasih banyak Kak. iya, sama-sama. Yang kedua nih, pemenangnya adalah Kak Fitria. Iya, ye. Yeay, Kak Fitria ada? Ada nggak sih Kak? Ada ya harusnya ya tadi ya. Iya, oke. Nanti dikontak lagi ya. Nah, Ya. buat teman-teman, jadi ada bonus ebook dari Kak Maul nih. Keren banget Hmm. nggak? Jadi ada bonus ebook buat teman-teman semua. Nanti akan dikirim via email. Jadi jangan lupa teman-teman untuk isi di link link regisnya yang ada di kolom chat. Teman-teman bisa Ya, langsung regis supaya nanti nggak ketinggalan dapat free ebook dari Kak Maul. Ya kan Kak Adi? ya betul nih Kak. Itu linknya udah aku share di kolom chat ya Kak. Yes. Ayo segera diisi teman-teman. Nanti setelah ini langsung dikirimkan e-booknya sama admin. Oke. Nah, terima kasih banyak teman-teman buat hari ini ya Hmm. untuk sharing-sharing Kak Maul, sharing-sharing dari teman-teman dan pertanyaan. Mudah-mudahan malam ini kita semuanya memberikan manfaat ya Kak. Ya, Terus Masya. juga dipenuhi dengan keberkahan. Hmm. Semoga mulai dari malam ini kita semua jadi lebih merasa percaya diri untuk menulis, jadi diri sendiri dan bisa berkarya dan tercatat dalam sejarah karya kita. Amin. Amin. Nah, sebelum ini kita mungkin foto bareng dulu kali ya Kak Iin ya, Kak Maul. Oke. Boleh ya? Boleh ya. Mm-mm. Bentar ya. Boleh yang berkenan on kamera ya, on kalau enggak apa-apa gitu ya Mas Adikain ya. Nah, kita Iya. on air Oke. aja kalau ada yang bisa kita on. Kalau enggak Kalau ya enggak udah. apa-apa. Oke. Kita kasih waktu 5 detik ya kalau yang masih mau on. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya udah, kita ini ya Kak, ya nggak apa-apa Kak, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa kok. Nah, aku mulai untuk nge-screenshot ya teman-teman ya. Oke, Kak. Satu, satu, dua, tiga. Bentar ya. Ulang ya. Satu, dua, tiga. Oke. Yang di slide dua. Satu, dua, tiga. Oke. Udah Kak. Oke, terima kasih, Kak. Boleh ditutup, Kak? Kak Boleh. Adi Kain, mungkin sebelum tutup, aku Oh mau ya? ini kali ya, Oh mau boleh. membacakan salah satu tulisan di buku kali ya. Oh ya, Oh boleh boleh boleh. buat closing statement. Wow. Boleh, Wah, boleh ini betul ya. betul. Hmm. Bentar. Di share screen lagi Kak. Enggak sih. Sudah. Oh, oke. Ada audionya nggak kedengeran nggak ya?